Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Anissa Husnuzan, tentunya dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Rabu 17 Juli 2024. Dalam beberapa menit ke depan, Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda Tribuners. Salah satunya, informasi datang dari kasus korupsi yang menjerat 4 petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Agung Saputra. Sore, rekan Susan di studio. Ya, lantas rekan Agung dapat dijelaskan kepada para tribuners siapa sajakah 4 anggota DPR atau petinggi DPRD Kabupaten Bantaeng yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut, rekan? Baik, terima kasih dapat kami laporkan pada Selasa 16 Juli kemarin Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantaeng resmi menetapkan 4 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi di DPRD Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Nah, keempat tersangka masing-masing adalah Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, yakni Bapak Hamsyah Ahmad, Wakil Ketua 1 Haji Irianto, Wakil Ketua 2 Muhammad Ridwan, dan juga Sekretaris Dewan bernama Jufri Kau. Nah, keempat tersangka ini dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum dan merugikan negara senilai 4.950.000.000 seperti itu. Lantas rekan dapat dijelaskan mengenai kapan pemeriksaan terhadap keempat tersangka dilakukan dan juga pemeriksaan tersebut berlangsung selama berapa lama, rekan? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kejaksaan, pemeriksaan mulai dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan sempat dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali. Namun pada pemanggilan kedua, para tersangka sempat mangkir dengan alasan bertepatan dengan kegiatan yang telah diagendakan oleh pihak DPR. Kemudian pada pemanggilan ketiga, tepatnya pada Selasa 16 Juli kemarin, para tersangka diperiksa mulai pada pukul 10 siang waktu Indonesia Tengah hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, atau selama 8 jam seperti itu. Dapat dijelaskan juga rekan mengenai muasal atau dana apa yang dikorupsi oleh para tersangka tersebut, rekan, dalam kasus ini? Nah, betul sekali, di mana anggaran yang dikorupsi oleh keempat tersangka menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Bapak Satriati, di mana anggaran tersebut adalah anggaran rumah tangga, rumah dinas yang setiap bulannya diperoleh senilai 25 juta hingga 40 juta, di mana rumah dinas tersebut yakni milik Ketua DPRD Bantaeng, Wakil Ketua DPRD 1, dan Wakil Ketua DPRD 2. Dan anggaran rumah tangga tersebut diterima oleh keempat tersangka sejak pelantikan menjadi anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada periode 2019 hingga 2024 atau tahun ini, seperti itu. Yang terakhir, rekan Agung, apakah diinformasikan juga mengenai ancaman hukuman yang akan dihadapi oleh keempat tersangka berdasarkan pasal yang diterapkan, rekan? Nah, betul sekali begitu penyampaian dari Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, yakni Bapak Asatria, di mana para tersangka ini disangkakan pasal 2 ayat 1, ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, bahkan dapat diancam seumur hidup dan dikenakan uang pengganti juga, dikenakan uang denda.
Dan informasi tambahan yang kami terima barusan, pihak Kejaksaan Kabupaten Bantaeng kembali memeriksa dua saya ini mantan Ketua DKRD Bantaeng atau sebelum masa jabatan dari tersangka Hamsyah Ahmad yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Bantaeng pada Selasa kemarin. Baik, terima kasih rekan Agung Saputra atas laporan lengkapnya dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan. Ya, dan Tribuners, kami juga telah menghimpun keterangan dari beberapa pihak, salah satunya dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantaeng, yakni Bapak Satria Abdi, dan juga suasana di sekitar kantor Kajari Bantaeng dalam membahas kasus korupsi berikut. Dan inilah liputan selengkapnya untuk Anda. Share panas. Pemirsa, Tribuners, para tersangka korupsi kejaksaan dapat Bantaeng melakukannya saat ini sudah digelandang ke rutan ditempati, namun mereka mendapatkan belanja rumah tangga. Nah, seharusnya ketika rumah jabatan itu tidak ditempati, mereka tidak berhak untuk mendapatkan belanja rumah tangga. Itulah. Sejak tahun berapa ya? Itu masa periodenya dari 2019 sampai tahun 2024. Jadi sejak mereka itu dilantik dan diangkat sumpah menjadi anggota DPRD dan terpilih menjadi pimpinan dan wakil ketua. Ancaman hukuman dari hasil hitung-hitungannya kerugian negara yang sementara hasil perhitungan sementara itu dari totalnya itu dari 2019 sampai 2024 itu sebanyak 4.950 juta. Namun fixnya sedang kita minta penghitungan kerugian negara dari auditor. ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukumannya karena disangkakan primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 itu paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dikenakan uang pengganti dan dikenakan juga denda. Ya, jadi ancaman hukumannya itu yang pasal 2 ayat 1 itu paling singkatnya 4 tahun, paling lamanya 20 tahun. Bahkan dapat diancam hukuman seumur hidup. Mungkin ada sedikit gambaran Pak, berapa jumlah anggaran per bulannya di masing-masing anggaran rumah dinas itu? Jadi belanja rumah tangga yang dicairkan itu untuk pimpinan itu, untuk ketuanya itu antara 30 sampai 40 juta, sedangkan untuk pimpinan untuk wakilnya itu antara 25 sampai 30. Jadi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi totalnya itulah yang kita bikin. Setiap bulannya mereka terima. Kalau Sekuang sendiri bertindak sebagai pengguna anggaran. Jadi mengetahui bahwa sebenarnya itu tidak boleh gitu. Karena apa? Rumah
negara itu tidak ditempati. Nah, ketika rumah negara itu ditempati, maka mereka berhaklah mendapatkan belanja rumah tangga. Nah, yaitu yang tadi belanja rumah tangganya yang mereka gunakan untuk natura dan paket natura. Ya, jadi untuk belanja rumah tangga mereka, makan minum mereka lah, kira-kira begitulah dalam sebulan. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi kali ini. Dan jangan lupa Tribuners saksikan beragam informasi lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.